Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana akan menjelaskan tentang pelaporan akuntansi di negara Kanada. Kanada secara historis dikenal sebagai Dominion of Canada, adalah negara paling utara di Amerika Utara dengan ibu kota Ottawa. Merupakan federasi dari 10 provinsi dan 3 teritori dengan sistem desentralisasi dan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Dibentuk tahun 1867 dengan Undang-Undang Konfederasi. Sebagai negara maju, Kanada merupakan standar akuntansi pemerintahan yang digunakan di negaranya. Karena masing-masing negara mempunyai standar yang berbeda untuk akuntansi pemerintahannya. Akuntansi di Kanada ada 3 lembaga yang menangani akuntansi. The Canadian Institute of Chartered Accountants (CA) tahun 1902. The Certified General Accountants Association of Canada (CGA) tahun 1902 dan The Society of Management Accountants of Canada (CMA) tahun 1920. Program CA difokuskan menjadi akuntan publik dan kandidat harus memiliki pengalaman auditing dari kantor akuntan publik. Program CGA memberikan kebebasan bagi kandidat untuk memilih karir di bidang keuangan. Program CMA memfokuskan diri pada akuntansi manajemen. Pelaporan keuangan di Kanada telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak standar pelaporan keuangan internasional IFRS telah diadopsi sebagai Canadian Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk perusahaan publik, akuntan, dan entitas bisnis pemerintah. Dalam standar masa lalu, Kanada untuk akuntansi keuangan dan pelaporan oleh perusahaan publik tersebut dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi ACSB. Pengadopsian IFRS telah aktif dalam memantau konten, teknis, dan waktu pelaksanaan standar untuk perusahaan publik Kanada yang diwajibkan untuk melaporkan berdasarkan IFRS. Selambat-lambatnya tahun 2011, IFRS yang berlaku adalah yang dipublikasikan oleh IASB dan telah dipersyaratkan penerapannya untuk laporan keuangan intern dan tahunan. Sistem hukum yang dianut adalah hukum umum. Akuntansi Standar Internasional IASB bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempublikasikan SAK yang telah semakin diadopsi secara global dengan atau tanpa adaptasi. Standar akuntansi sektor swasta di Kanada tidak secara khusus menangani masalah kualitas, tetapi mengatasi pengakuan pendapatan dari perspektif penerima. IPSASB, IPSAS, pendapatan non-transaksi atau pajak dan transfer, hanya alamat penerima akuntansi atau menggunakan perspektif kewajiban untuk pengakuan pendapatan, tetapi tidak menerima pedoman akuntansi pengalih. Setelah penerapan standar internasional IASB, pelaporan keuangan atau SAK di bagian 1 Cicah Handbook Akuntansi pada tahun 2007, PSAB diubah pengantar untuk akuntansi sektor publik standar yang menunjukkan bahwa perusahaan bisnis pemerintah semua harus mematuhi standar yang berlaku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Pratiwi. Di sini saya akan membahas mengenai laporan keuangan Brazil. Untuk pembahasannya langsung saja. Jadi, negara Brazil adalah negara republik federalis terdiri dari otonomi atau tingkat independen dengan 26 negara bagian, distrik federal dan kota, sekitar 5.500. Tiap konstitusi menetapkan seperangkat hak legislatif dan tanggung jawab yang terkait dengan pengeluaran dan pendapatan, yaitu disebut federalisme fiskal. Dan hak untuk memerintah, mengatur, mengelola sesuai dengan hak prerogatifnya. Dari segi akuntansi, setiap anggota federasi adalah entitas spesifik akuntansi dan masing-masing memiliki rekening terpisah dari yang lain. Di dalam masing-masing anggota ada legislatif, judikal, dan eksekutif. Hal administrasi keuangan, aspek yang paling mencirikan model manajemen federal adalah sentralisasi administrasi keuangan. Hal ini bisa dilihat terutama di 3 fitur. Ada sentralisasi anggaran, sentralisasi manajemen sumber daya kas, dan sentralisasi manajemen akuntansi. Dan untuk akuntansi keuangan di negara Brazil, di Brazil, warisan kebudayaan Portugis adalah faktor yang sangat mempengaruhi. Tradisi akuntansi di Brazil memberikan pilihan informasi yang dibutuhkan oleh petugas pajak dan kreditor. Pasar modal Brazil, meskipun kecil dibandingkan dengan Inggris dan Amerika, adalah salah satu pasar utama di Amerika Latin, dan pertumbuhannya amat penting. Profesi akuntan di Brazil tidak begitu berkembang seperti negara Anglo-Saxon. Tetapi Institut untuk Akuntan Brazil dan Dewan Akuntansi Federal telah mengeluarkan standar akuntansi yang diterima secara umum GAAP sebagai prinsip akuntansi yang bertujuan untuk mengembangkan akuntansi di negara Brazil. Melanjutkan pembahasan akuntansi internasional mengenai negara Brazil, saya Rani Widiastuti dari 07-003 Universitas Pamulang. Tradisi akuntansi di Brazil memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor dan otoritas perpajakan. Pemerintahan, undang-undang perusahaan, dan aturan perpajakan merupakan hal fundamental dalam sistem akuntansi negara Brazil. Profesi akuntansi di Brazil perkembangannya tidak sebaik dengan negara-negara di Anglo-Saxon. Organisasi akuntan di Brazil seperti IBRACON dan Federal Accounting Council menerbitkan standar akuntansi sebagai GAAP yang berlaku di Brazil. Di Brazil, tidak ada penyesuaian aktif lancar dan kewajiban secara eksplisit, karena jumlah-jumlah ini diekspresikan dalam nilai berjalan. Penyesuaian yang timbul dari menghitung nilai bersih aset-aset permanen atau modal yang telah disesuaikan dengan tingkat harga mewakili keuntungan atau kerugian daya beli umum dalam membiayai modal kerja dengan hutang atau dengan modal. Penyesuaian aset permanen yang melebihi penyesuaian modal mencerminkan porsi aset permanen yang dibiayai dengan hutang, sehingga menghasilkan keuntungan daya beli. Sebaliknya, penyesuaian modal yang lebih besar daripada penyesuaian aset permanen menunjukkan porsi modal kerja yang dibiayai oleh modal. Aktiva permanen seperti aktiva tetap, gedung, investasi, beban tangguhan, dan depresiasi terkait, serta akun-akun amortisasi atau depresi termasuk provisi kerugian. Akun-akun ekuitas pemegang saham terdiri dari modal, cadangan pendapatan, cadangan evaluasi, serta akun cadangan modal yang digunakan untuk mencatat penyesuaian tingkat harga terhadap modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Nopianti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya mengenai inflasi.
Seperti di Prancis dan Italia, sistem akuntansi di Brazil memberikan preferensi untuk kebutuhan informasi dari kreditur dan otoritas pajak. Seperti di negara Latin lainnya, pengaruh aturan pemerintah, hukum, perusahaan, dan perpajakan dalam akuntansi relatif besar karena Brazil merupakan jajahan Portugis. Maka sistem akuntansi di Portugis memberikan dampak yang besar pada sistem akuntansi di Brazil. CVM merupakan lembaga pasar modal yang di Brazil bertugas untuk menetapkan standar akuntansi untuk perusahaan publik. IBRACON dan Conselho Federal de Contabilidade atau Dewan Akuntansi menerbitkan standar akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan disetujui oleh CVM. Di Brazil, akuntansi untuk inflasi digunakan pada awal tahun 1950. Tetapi hukum perusahaan yang baru tahun 1976 melakukan penyesuaian, yaitu perusahaan menyajikan ulang akun-akun aktiva tetap dan ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah untuk mengukur devaluasi mata uang lokal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.